Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qaqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Kembali kita lanjutkan majelis fiqih kita dan masuk pada pembahasan yang membatalkan serta yang dibenci di dalam salat. Yang membatalkan dan yang dibenci di dalam salat ini dua hal yang berbeda. Satu, yakni mubtilat, perkara-perkara yang memang membuat salatnya batal. Dan yang kedua, makruhat, perkara-perkara yang dihukumi makruh di dalam salat. Sehingga yang satu konsekuensinya batal, yang satu konsekuensinya tetap sah, tetapi ada kekurangan. Nah, ketika kita membahas tentang pembatal-pembatal salat, yang harus ada dalam benak kita adalah ini perkara yang membuat salat sebagai ibadah pertama kali dihisab menjadi batal, sehingga tidak ada dalam benak kita meremehkan pembatal-pembatal salat. Sebagian di antara kita ada yang meremehkan sehingga kalau batal tinggal salat lagi, kalau batal tinggal mengulang lagi. Ini sebuah kesalahan besar di awal. Dibahas oleh para ulama terkait dengan pembatal-pembatalan salat dengan rinci, tidak lain agar kita memahami pembatal salat ini perkara yang penting. Pembatal salat ini perkara yang harus kita pahami, karena ketika kita melakukannya seakan-akan salat yang notabene adalah ibadah pertama kali dihisab menjadi cacat. Dan di antara bukti perhatian besar para ulama tentang pembatal-pembatal salat adalah banyaknya redaksi yang berbeda. Kalau kita melihat pada kitab-kitab fikih, Al-Fiqhul Muyassar ini bisa dikatakan sebagai fiqhut tarjih, fikih yang memang lepas dari madhab, fikih yang memang mengambil dalil paling rajih. Dan disebutkan di sini ada 15 poin tentang pembatal-pembatal salat. Kalau kita melihat pada kitab-kitab fikih Syafi'iyah atau kita lihat pada kitab-kitab fikih Hanabilah, akan berbeda. Dalam Minhajus Salikin misalkan, Syekh Sa'di rahimahullah, beliau menukilkan hanya 5 pembatal salat. Ini fikih Hambali. Dalam Safinatun Najah, di sana ada 14 pembatal salat dan berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda? Apakah berarti ada kerancuan di dalamnya? Tidak. Ini menunjukkan betapa perhatiannya para ulama, sehingga ada yang sepakat dalam satu hal, ada yang menambahi dalam beberapa hal, dan semuanya ada dalam bingkai besar pembatal-pembatal salat. Ini perhatian besar para ulama. Dan pembatal-pembatal salat di sini, salat yang dimaksud adalah salat wajib, salat sunnah, dan yang semisal dengannya. Seperti apa? Salat jenazah, salat wajib, salat sunnah, dan yang semisal dengannya, yakni salat jenazah. Kalaupun kemudian di sana salat istisqa, salat kusuf, maka ini masuk dalam ranah salat sunnah.
Salat jenazah dimasukkan pada hal yang semisalnya karena memang gerakan-gerakan dalam salat jenazah berbeda jauh dengan salat wajib serta salat sunnah. Baik. Disebutkan di sini oleh nukhbatul minal ulama, para penulis Al-Fiqhul Muyassar hafizahumullah menjelaskan poin pertama dari pembatal salat, yubtilus salah ma yubtilut taharah. Membatalkan salat adalah apa-apa yang membatalkan taharah, apa-apa yang membuat kondisi seseorang tidak lagi suci, maka batal salatnya. Lianna taharah syaratun li sihhatiha, karena taharah ini adalah syarat syahnya salat. Pada beberapa pertemuan lalu kita telah membahas apa syarat sah salat. Ada berapa syarat sah salat? Yang pertama taharah, thumma setelah taharah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, ajibu ya ikhwah, satrul aurah, menutup aurat. Yang keempat, dukhulul waqt, masuk waktu. Yang kelima, ahammu syai' an-niyah, niat. Maka taharah ini syarat sahnya salat yang pertama kali. Sehingga membatalkan salat adalah apa-apa yang membatalkan taharah. Yang kedua, termasuk di antara pembatal salat adalah ad-dhahaq bis-sautin, tertawa dengan suara. Tertawa dengan suara. Apa maksudnya tertawa dengan suara? Wa huwal qahqah, yakni tertawa yang terbahak-bahak. Loh, berarti kalau tertawanya tidak terbahak-bahak tidak batal salatnya. Para ulama menjelaskan kalau tertawanya di sana, satu, tidak bersuara, dua, tertawanya di sana yakni hanya sebatas senyum, maka tidak batal salatnya. Tidak batal salatnya. Mathalan, ketika dia menjadi makmum lalu dijelaskan tentang nikmat surga, fatabassama, dan dia pun tersenyum dengannya, tidak sah. Maka yang demikian ini tidak pengaruh pada salatnya, boleh. Tapi kalau kemudian sampai tertawa terbahak-bahak, disebutkan di sini fa innahu yubtiluha bil ijma', maka hal ini membatalkan salat dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Li'annahu kal kalam bal ashaddu minha. Karena sejatinya tertawa yang terbahak-bahak seperti berbicara, bal asyad, bahkan lebih parah dibanding itu. Dan sebagian ulama menjelaskan karena ad-dhahak, yakni tertawa, mengandung peremehan, mengandung istighfaf, wat tala'ub, peremehan, lalu kemudian bermain-main dan yang semisalnya. Maka jelas yang demikian ini termasuk pembatal dalam salat. Yang ketiga, termasuk di antara pembatal dalam salat adalah al-kalam amdan. Al-kalam yakni berbicara amdan, dengan sengaja. Apakah berbicara selain daripada bacaan-bacaan salat ini mutlak tanpa terkecuali dapat membatalkan salat? Tidak. Diberikan rincian di sini, al-kalamu amdan li ghairi maslahatis salah,
yang membatalkan salat adalah berbicara dengan sengaja yang tanpa ada kemaslahatan. Tanpa ada kemaslahatan. Apa contoh berbicara di luar bacaan salat yang ada maslahatnya? Manijib, siapa yang bisa? Nah, mada? Naam, tashih qiraatul imam, memperbaiki bacaan imam. Lalu apa lagi? Tasbih, mengucapkan subhanallah bagi apa? Bagi makmum ketika mendapati imam salah dalam gerakan. Ini di luar bacaan salat dan dibolehkan. Karenanya bukan berbicara dengan sengaja ini membatalkan secara mutlak, tapi yang membatalkan adalah berbicara amdan dengan sengaja yang tujuannya bukan untuk kemaslahatan salat. Nah, disebutkan dalam hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, kunna natakallamu fi salah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi salah. Dahulu kami berbicara dalam salat, sehingga salah seorang di antara kami berbicara kepada teman di sebelahnya, dan itu dalam koridor salah. Hatta nazalat, sampai kemudian turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin, maka berdirilah, tegakkanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam, maka dengan turunnya ayat tersebut kami diperintahkan untuk diam dan terlarang untuk berbicara. Sehingga kalau kemudian dari hadis ini kita ambil kesimpulan dahulu para sahabat ini pun berbicara dalam salat, maka kita katakan iya. Tapi berbicaranya sahabat ini pun akhirnya terhenti, akhirnya terlarang dengan turunnya ayat ini. Dan setelah itu Nabi pun menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa berbicara dalam salat tetap dibolehkan selama ada maslahat. Dulunya bebas, turunlah ayat ini menjadi terlarang, dikecualikan bagi yang berbicara untuk maslahat. Demikian. Baik. Dan ketika disebutkan dalam kitab ini amdan, sengaja, berarti kalau dia tidak sengaja, seperti tanpa sadar misalnya, seperti ketika ia refleks karena lupa atau karena jahil, maka yang demikian tidak ada masalah. Misal ketika seseorang ini melihat bacaan imam salah, padahal sebetulnya benar. Apa yang ia ingat berbeda dengan apa yang imam ingat. Apa yang ia betulkan berbeda dengan bacaan yang imam sedang baca. Maka yang demikian tidak ada masalah. Atau seseorang dia berbicara, melafalkan sesuatu di dalam salat karena ketidaktahuannya, seperti duduk di antara dua sujud. Di sana ditambahkan dengan lafal yang tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang kita sampaikan pada pertemuan lalu, wa'fu anhu. Maka ini tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca karena ketidaktahuannya. Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anhu. Ada tambahan wa'fu anhunya, dan dia tidak tahu bahwa itu tidak warid dari Nabi. Dia tidak tahu bahwa hal tersebut adalah hadis yang sahih atau hadis yang dhaif. Maka boleh. Setelah dia tahu, baru terlarang baginya untuk melafalkannya.
Berikutnya yang keempat, mururul mar'ah al-balighah, melintasnya seorang wanita dewasa. Dan melintasnya wanita dewasa ini dalam sebuah hadis beriringan dengan yang lainnya, yakni al-himar, keledai, wal kalbul aswad, dan juga anjing hitam. Maka melintasnya wanita dewasa berarti wanita yang dia telah haid. Melintasnya himar, keledai, melintasnya anjing hitam, ini termasuk pembatal salat. Termasuk pembatal salat. Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl." Apabila salah seorang di antara kalian sedang berdiri untuk salat, maka hendaklah dia membuat sutrah. Fa innahu yasturuhu, hendaklah dia membuat penghalang, pembatas apabila di depannya ada sesuatu yang seukuran akhiratir rahl, pelana onta, kurang lebih tingginya mungkin 1 hasta atau mungkin 1 jengkal lebih sedikit. Sutra. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl, kalau dia tidak mendapati sebuah penghalang seperti ukuran pelana onta, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad, maka sejatinya salatnya ini bisa diputuskan, salatnya ini bisa batal apabila melintas di depannya himar, keledai, al-mar'ah, wanita, dan juga al-kalbul aswad, anjing hitam. Melintasnya ini di mana? Apakah kemudian melintasnya ini jauh di depan, atau melintasnya apa-apa yang antara dirinya dengan jarak sutrah? Jawabannya melintas apa-apa yang antara dirinya dengan batas sutrah. Sehingga kalau kemudian kita salat di rumah, entah itu kemudian salat raghibatul fajr, entah itu kemudian salat witir, lalu istri kita lewat, tapi lewatnya di depan. Kita salat katakanlah di ruang tamu, kita salat katakanlah di ruang tengah, istri kita lewat tapi di ujung depan, yang demikian tidak membatalkan salat. Atau ketika kita sedang salat, tiba-tiba anak kita usia 17 bulan, 18 bulan, gadis, atau mungkin usia 7 tahun, gadis, maka yang demikian pun juga tidak membatalkan salat. Kenapa? Karena dikatakan sebagai mar'ah idza hadat, dikatakan sebagai wanita kalau dia sudah haid. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, idza kanatil jariyah balagha 9 sinin fahuwal mar'ah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila jariyah, gadis kecil, sudah berusia 9 tahun, fahiya imra'atun, maka baginya adalah wanita dewasa. Jadi kalau kemudian di sana ada gadis kecil usia 7, 8 atau belum 9 tahun alias dia belum haid, tidak dikatakan sebagai al-mar'ah dan masih boleh melintas di depan kita sebagai ayahnya, sebagai kakaknya, dan lain sebagainya. Baik. Berikutnya, poin yang kelima, termasuk di antara pembatal salat adalah kashful aurah amdan, tersingkapnya aurat dengan sengaja. Dan hal ini alasannya insyaallah telah jelas, karena tersingkapnya aurat berarti tergugurkannya syarat sah salat.
Poin yang keenam, istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Au taghyirul jihatil qiblah, atau merubah arah Ka'bah, arah kiblat. Baik itu membelakangi kiblat atau merubah arah kiblat, yakni tidak menghadap ke arah kiblat. Ini termasuk pembatal salat. Dan alasannya sama, karena ia gugur dari syarat sah salat. Sehingga ketika kita dapati ada teman kita, kawan kita salat, kok menghadapnya tidak ke arah kiblat, tidak perlu nunggu sampai selesai baru diberitahu. Langsung beritahu, tepuk pundaknya, lalu katakan, salatnya salah arah. Maka ini yang mesti dilakukan. Tidak perlu nunggu sampai selesai. Apa faedahnya nunggu sampai selesai? Dia salatnya tidak sah. Nah, berikutnya, termasuk di antara pembatal salat adalah ittisalun najasah bil musalli, yakni adanya najis dalam diri orang yang salat, dan dijelaskan di sini ma'al ilmi biha, yang mana dia paham, yang mana dia tahu bahwa ada najis dalam dirinya, ada najis dalam tempat salatnya, ada najis dalam pakaiannya. Maka keberadaan najis di sini diiringi dengan ketahuan atau kesadaran dia. Kalau dia tidak sadar, misal salat ternyata di kakinya ada kotoran, dia tidak tahu, maka tidak gugur salatnya, tidak batal salatnya. Tapi kalau dia tahu, batal salatnya. Sebelum salat misalkan, ia buang air kecil dan dia yakin ada tetesan air kencing dalam pakaiannya, maka tidak boleh, haram hukumnya dia salat. Atau ketika dia berada di tengah-tengah salat, lalu dia teringat bahwasanya ada madhi dalam pakaian dalamnya, maka harus ia batalkan salatnya. Harus ia batalkan salatnya. Dan hal ini pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu rajulan madza, aku adalah orang yang mudah mengeluarkan madhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarinya apa yang mesti dilakukan saat salat. Ini bersihkan dahulu, sterilkan, sucikan dari madhi tadi, karena madhi hukumnya najis, baru kemudian salat. Sehingga kalau kemudian kita salat, di tengah-tengah salat sadar bahwa ada yang najis dalam pakaian kita, segera batalkan. Karena taunya kita ada najis dalam pakaian, taunya kita ada najis dalam tempat salat, dan kita menyengajakan diri, ini batal. Bahkan terus dalam salat ini berdosa. Terus dalam salat ini berdosa. Baik. Berikutnya yang ke-8, tarku rukni min arkaniha aw syartu min syurutiha amdan biduni udhrin, yakni meninggalkan salah satu rukun salat atau salah satu dari syarat sahnya salat secara sengaja tanpa udzur. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah biduni udhrin, tanpa udzur. Salah satu rukun salat adalah qiyam, berdiri. Maka ketika dia tidak bisa berdiri karena udzur, tidak bisa berdiri karena udzur, salat misalkan dalam perjalanan kapal laut dan dia sedang mabuk laut, maka dia tidak bisa berdiri, dia salatnya sambil duduk, meninggalkan
salah satu rukun salat dengan sengaja tapi uzur, tidak batal salatnya. Tidak batal salatnya. Berikutnya yang ke-9, al-ilmu al-amalul kathir min ghairi jinsiha li ghairi darurah. Al-amalul kathir yakni yusamma obah. Nah, ta'rifuna obah? Nah, umak. Ta'rifuna umak? Nah, Masya Allah, yang orang Jawa sudah mesem-mesem ini. Nah, banyak gerak. Hada yusamma obah au umak. Nah, banyak bergerak, yang mana gerakannya bukan termasuk gerakan salat dan bukan karena darurat. Contoh, ketika sedang salat maka ia berkali-kali berkali-kali mengusap jenggotnya, atau berkali-kali ia merapihkan pakaiannya biduni udhur, tanpa ada udhur, bahkan tidak masuk dalam kategori darurat, maka yang demikian ini bisa membatalkan salat. Bisa membatalkan salat. Nah, diberikan contoh di sini, kal akli wasyurri amdan, seperti makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana maksudnya makan dan minum sengaja dalam salat? Contoh terapan dalam hal ini, semisal saat salat kita dapati ada selilit. Nah, ta'rifuna selilit? Nah, habis makan gorengan, nah kok ada selilit. Maka sudahlah di dalam salat ini hilang tumakninah, karena lidah berusaha untuk menyungkil-nyungkil. Ketika sudah tercungkil dan antum sadar, lalu antum telan, ini batal salatnya. Ini batal salatnya. Baik, yang ke-10, disebutkan di sini al-istinad li ghairi udhrin li'anna al-qiyam syartu li sihhatiha. Bersandar tanpa alasan. Ketika salat ia bersandar tanpa alasan. Apa contohnya salat bersandar tanpa alasan? Di sebagian masjid sudah banyak yang menyediakan kursi bagi orang tua. Ia mampu untuk berdiri, tapi ia sengaja salat dengan duduk, padahal mampu untuk berdiri. Yang dia tidak mampu adalah dia tidak mampu untuk sujud misalkan, karena migrain, karena mungkin lututnya sakit, tapi dia mampu berdiri dan dia sengaja memulai salat dengan duduk. Maka ini masuk dalam ranah al-istinad li ghairi udhrin, bersandar tanpa udhur. Bersandar tanpa udhur. Kenapa kok ini masuk kategori pembatal salat? Dijelaskan li'annal qiyam, karena berdiri syartun li sihhatiha, karena berdiri ini termasuk syarat sah salat. Bal minal arkan, bahkan termasuk rukun salat. Baik. Berikutnya, yang ke-11, termasuk di antara pembatal salat adalah ta'ammud ziyadati rukni fi'li ka ziyadati fir ruku' awis sujud. Dengan sengaja ia menambah rukun fi'li, dengan sengaja ia menambah rukun perbuatan. Kita sampaikan pada pembahasan yang lalu berkaitan dengan arkanus salah, rukun-rukun salat, maka termasuk di antara yang membagi rukun menjadi dua adalah madhab Hanabilah, madhab Hambali. Ada di sana rukun fi'li, ada di sana rukun qauli, rukun perbuatan, rukun ucapan.
Rukun perbuatan seperti apa? Seperti berdiri, lalu kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini rukun gerakan. Rukun perkataan atau ucapan seperti apa? Takbiratul ihram, al-fatihah, salawat, salam. Nah, di sini yang termasuk kategori pembatal salat adalah menambah rukun fi'li, menambah rukun perbuatan. Seperti apa? Menambah rukuknya 2 kali, menambah sujudnya 3 kali, amdan, secara sengaja. Maka ini batal salatnya bil ijma'. Mafhumnya yang bisa dipahami berarti kalau ada penambahan rukun yang sifatnya qauli bukan fi'li, rukun yang sifatnya ucapan, perkataan seperti al-fatihah, membatalkan salat atau tidak? Membatalkan salat atau tidak? Tidak. Seseorang salat membaca al-fatihahnya 2 kali, maka tidak membatalkan salat. Nah, walakin yukhalifus sunnah, tetapi ia menyelisihi sunnah. Baik. Berikutnya 12, ta'ammud taqnimu ba'dal arkan ala ba'din, menyengajakan diri mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya, seperti mendahulukan sujud sebelum i'tidal. Maka ini insyaallah sesuatu yang maklum, sesuatu yang telah kita ketahui dan ijma' para ulama mengkategorikannya sebagai pembatal salat. 13, ta'ammudus salam qabla itmamiha, mendahulukan salam sebelum waktunya. Maka ikhwatal iman ahabbakumullah, poin 11, 12 dan 13 ketika dimulai dengan ta'ammud, mendahulukan, atau bisa pula menyisipkan. Ini kalau kita ubah maknanya bisa dengan istilah tidak membersamai imam bagi makmum. Makmumnya rukuk, ia tidak segera rukuk. Makmumnya i'tidal, dia rukuk lagi, menambah. Makmumnya ini mendahului imam, ketika imam ini masih tasyahud akhir maka dia salam duluan. Maka poin 11, poin 12, poin 13 ketika disebutkan ta'ammud, yakni mendahulukan, menambah, menyisipkan, ini dalam bahasa lain bagi makmum, yakni tidak mengikuti imam. Poin 14, taghyiru al-fadhis salah, merubah bacaan salat. Seperti bacaan al-fatihah dirubah, dia tidak membaca al-fatihah bil arabi tetapi dia membaca al-fatihah bil indonesi. Dia membaca al-fatihah dengan apa? Dengan lafal latinnya, atau dia membaca al-fatihah dengan artinya. Maka ini pembatal salat. Kalau seseorang ini membaca An-Nas dengan lafal yang berbeda, membaca Al-Ikhlas dengan lafal yang berbeda, batal tidak salatnya? Batal tidak salatnya? Atau surat apa yang sering terbolak-balik? At-Takwir, atau surat pendek lainnya, Al-Kafirun. Ia salah dalam membaca surat pendek, merubah, batal atau tidak salatnya?
Batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bacaan ayat-ayat atau surat pendek tidak termasuk rukun. Oh, berarti boleh. Surat Al-Kafirunnya dibalak-balik, surat Al-Kafirunnya diputer-puter, tetap tidak boleh. Ranahnya adalah ia berdosa, tapi salatnya tidak batal. Poin yang ke-15, akhiru syai', poin yang terakhir. Faskhun niyyah bitaraddudi bil faskhi, yakni ia membatalkan niat salat disebabkan ragu apakah dirinya masih sah salatnya atau tidak. Contoh dalam hal ini adalah ketika seseorang kentut di dalam salat, maka dia ragu apakah dia kentut atau tidak. Di tengah keraguan-raguannya maka dia membatalkan salat, maka ini terlarang. Nabi SAW bersabda dalam hal ini, hatta yasma'u sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar sesuatu atau dia mencium sesuatu. Maka tidak boleh ketika dia dalam rangka bingung kentut atau tidak lalu dia membatalkan salat, terlarang. Boleh dia membatalkan salat ketika mendengar sesuatu atau mencium sesuatu. Dari sini kemudian para ulama mengklasifikasikan bahwasanya kentut itu terbagi menjadi dua. Ada kentut yang bersuara yusamma durat, ada kentut yang tidak bersuara yusamma fusa. Durat ini kentut yang bersuara, sementara kentut yang tidak bersuara disebut dengan fusa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Lanjut kita azan terlebih dahulu, selepasnya sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tafadhal kalau ada yang bertanya. Yang pertama, masalah sholat itu sering kita temui dari yang orang perasaan khusyuk. Perasaan khusyuk kadang-kadang dia imam sudah sujud, dia belum sujud. Kemudian imam sudah bangkit, dia belum bangkit. Terlalu lama, sehingga betul-betul ketinggalan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kita makan. Kita makan yang ada yang tinggal di kita. Misalnya giginya berlubang gitu, Ustaz. Dan kalau misalnya seperti kita sekarang di MPD itu, habis kajian itu ada gorengan disiapkan di situ, Ustaz. Kadang-kadang seperti itu. Ya memang tidak khusyuk, memang kadang-kadang lidah kita kadang-kadang bergerak-gerak seperti itu. Tapi tiba-tiba dia keluar, bingung ini Ustaz. Seperti yang Ustaz bilang tadi, kalau dimakan sudah ada masalah, kalau dibuang gimana? Seperti sementara itu juga menjadi masalah. Kemudian yang ketiga Ustaz, pernah saya dengar seorang Ustaz mengatakan bahasanya kalau misalnya kita sholat dilewati oleh anak atau mengurangi nilai dari sholat kita itu Ustaz. Saya pikir itu tiga itu Ustaz. Baik, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, berkaitan dengan al-harakah fis salah, yakni gerakan-gerakan atau gerusa-gerusu di dalam salat. Ketika mungkin dia salat banyak bergerak, atau dia salat lebih cepat alias mendahului imam, bagaimana hukum orang yang salatnya demikian? Ketika di sana mendahului imam, maka pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, batal salatnya. Adapun kalau berbeda gerakan dengan imam, fihi tafsil, ada rincian. Kalau berbeda gerakannya ini bukan pada gerakan-gerakan yang menjadi rukun salat, maka tidak ada masalah. Contoh, ketika seseorang berbeda gerakannya dengan imam, imam duduknya iftiras, dia duduknya tawarruk.
Imam dia sendakapnya di dada, maka ini sendakapnya di perut. Imam ketika tasyahud menggerakkan jari telunjuknya, maka dia tidak. Berbeda gerakan dengan imam yang bukan pada gerakan-gerakan rukun, maka ini tidak ada masalah. Karena sejatinya makna dari ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti pada gerakan-gerakan rukun, bukan pada semua gerakan. Nah, kalau pada semua gerakan repot nanti. Imamnya menguap, makmumnya harus menguap, dan ini musibah. Baik. Ini poin pertama. Poin yang kedua, bagaimana ketika di dalam salat maka ada selilit di mulut kita. Ketika selilit ini keluar dari tempat persembunyiannya, apa yang mesti kita lakukan? Menelannya dengan sadar dan sengaja bermasalah. Kalau mengeluarkannya terkesan jorok, maka keluarkan, ambil, taruh saku. Lain cerita kalau kemudian sudah keluar dari tempat persembunyiannya, antum sembunyikan lagi di bawah lidah dan lain sebagainya. Qadarullah, tanpa antum sengaja, ketika menelan ludah kok tertelan, maka ini lain cerita, tidak ada masalah. Tapi sengaja antum telan, nah ini membatalkan salat. Nah, poin ketiga, bagaimana ketika kita salat lalu melintas anak kecil di depan kita? Apakah pahala salatnya terkurangi? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tidak. Karena ketika kemudian pahala salatnya terkurangi, pahala salat terkurangi, kenapa di sana harus anak kecil? Mesti yang dewasa pun juga demikian. Dan wallahu a'lam bishawab, kita belum dapati dalil dalam hal ini. Nah, adapun kalau yang membatalkan salat seperti wanita dewasa, anjing hitam, keledai, insyaallah hadisnya sahih. Tapi ketika berkurangnya pahala dalam salat, wallahu a'lam bishawab, insyaallah tidak. Nah, insyaallah tidak. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada lagi? Nah, tafadhal. Misalkan seorang yang udah salat terus sebelumnya dari salatnya itu rupanya dia junub atau ada nasinya, itu gimana? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana ketika seseorang salat, ketika selesai salat, yakni sudah salam, baru sadar dirinya sedang junub, apakah salatnya harus mengulangi? Ya, salatnya harus mengulangi, karena ia gagal dalam mempertahankan atau memulai salat dalam syarat yang sempurna. Harus. Lain cerita kalau ada najis yang menempel dan ia tidak ketahui. Najis yang menempel seperti kotoran di telapak kakinya, kotoran di apa? Di ujung pakaiannya, dan dia tidak tahu sampai selesai salat. Bukan yang menempel dalam dirinya, bukan tentang dirinya hadas atau tidak, maka yang demikian ini masih diperbolehkan dan tidak perlu dia mengulang kalau baru tahu selesai salat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, akhir dua pertanyaan. Yang pertama, ketika kita lagi sholat bersin, mengucapkan alhamdulillah, apa termasuk berbicara dalam sholat? Yang kedua, kalau kita lagi sholat duduk karena uzur, posisi yang kursi ini yang sejajar, apakah telapak tumit atau bahu? Posisi kursi. Posisi kursi sejajar dengan? Ya, jadi kalau misalnya kursi kita sejajar dengan sebelah kita sininya, atau kita mundur tidak kakinya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berkaitan dengan utas fi shalah, bersin di dalam salat. Apakah di sana
kita bertahmid, yakni mengucapkan alhamdulillah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ketika kita sedang bersin atau ketika kita sedang salat lalu bersin di dalamnya, tidak perlu bertahmid. Tidak perlu bertahmid. Karena ketika bertahmid akan beruntut nanti. Kalau itu bertahmid akan beruntut nanti. Fahamidallah fashammithu, kata Nabi. Bersin lalu kemudian bertahmid, memuji Allah, fashammithu, maka doakan. Maka akhirnya nanti imamnya yang mendengar makmum bertahmid mendoakan. Kacau salatnya. Nah, begitulah lawan dari utas, lawan dari bersin. Apa? At-tatha'ub, menguap. Ketika menguap di dalam salat, maka tidak ada bacaan-bacaan tertentu, sama seperti menguap di luar salat. Menguap lalu istighfar, ini tidak ada. Menguap lalu kemudian ta'awud, ini tidak ada. Dan ini termasuk perkara-perkara bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang disunnahkan adalah ketika menguap, tahan dulu dengan geraham kita. Tidak bisa, maka tutup. Ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan dikatakan dalam hadis, apabila seseorang yang menguap dalam salat, dhahika syaitan. Syaitan ini tertawa. Syaitan ini tertawa ketika seseorang menguap di dalam salatnya. Poin yang kedua, ketika salatnya seseorang yang memakai kursi, di mana ia meletakkan kursinya? Apakah ia meletakkan kursinya sehingga kakinya sejajar dengan kaki sebelah kanan dan kirinya, berarti kursinya mundur ke belakang? Atau ketika dia salat, yang penting badannya sejajar dengan kanan kirinya? Maka ini yang benar, karena ini yang tidak memutus saf di belakangnya. Tidak perlu kemudian dia meluruskan kaki, karena memang posisi dia adalah sedang duduk. Cukup sejajarkan saja apa? Badannya. Cukup sejajarkan saja badannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa melahirkan keberkahan untuk diri kita semuanya, sehingga ketika ada di antara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat dan belum Allah kabulkan, semoga segera Allah kabulkan karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.